kita sudah masuk di bulan September, yaitu bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan ini gereja kita berulang tahun pada tanggal 4 September yang ke-32 tahun. Wow, keren kan? Nah, untuk itu kakak mau kasih kamu ayatnya dari Kolose 2 ayat yang ke-7. Dengar baik-baik. Hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Kristus dengan iman yang teguh melalui pengajaran yang kamu dengar. Dan jangan lupa, biar hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Oleh sebab itu, coba ngomong lagi. Sebab itu, ya, jangan lupa. Selagi kamu ibadah online, jangan lupa untuk kamu siapkan hati, siapkan dirimu sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game, jangan sambil ngobrol, tapi fokus, berakar, bertumbuh dalam Dia, dalam pengajaran supaya imanmu bertumbuh. Amin. Nah, untuk Papi Mami, hai Papi Mami. Papi Mami terima kasih ya, anak-anaknya sudah didampingi untuk ibadah. Namun Papi Mami, alangkah lebih baik lagi kalau Papi Mami mendampingi mereka tidak cuma sekedar ibadah online, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari, supaya membangun manusia yang berakar mulai dari kecil, mulai dari Papi Mami. Saya mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh ialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhanlah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan pegawai jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga adalah membangkitkan generasi
dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa, dan bergerak dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanah agung Tuhan Yesus. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini kembali lagi sama Kak Yuni di ibadah online kita sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu ya kita bangkit berdiri. Ayo. Nah, adik-adik tahu nggak lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja? Pasti tahu semua kan? Ayo kita nyanyi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Nah, sebagai generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan mati-matian, yuk kita mau belajar menyembah Tuhan, menyembah Tuhan lebih dalam lagi agar nama Tuhan disenangkan. Yuk ambil sikap menyembah, kita akan pujikan pujian Aku Cinta Yesus. Kan aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Lebih lagi katakan aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus
Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi adik-adik di rumah Tuhan, penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua Tuhan semakin cinta Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik, tumpang tangan atas adik-adik di rumah papi mami. Mari tumpang tangan atas adik-adik. Biarlah Tuhan adik semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Ikut menuai di Pentakosta yang ketiga ini. Mari doakan anak-anak, doakan adik-adik di rumah. Kami percaya kuasa Tuhan nyata dan hadir memenuhi setiap adik-adik di rumah. Kuasa Tuhan yang mengalir, memulihkan dan memberkati setiap adik-adik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
lembutkan hati kami. Berkati kakak Sekar yang mengasih firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, Papi Mami, adik-adik sekolah minggu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, damai sejahtera, penuh sukacita buat Tuhan Yesus. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, sudah bersorak-sorai buat Tuhan, sudah bersukacita buat Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, Kak Sekar di sini mau memberitakan firman Tuhan bagi kalian semua anak-anak sekolah minggu yang menjadi generasi Yeremia. Apa itu generasi Yeremia? Generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Kak Sekar mau anak-anak sekolah minggu semuanya ikutin Kak Sekar ya. Kita mau menjadi generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Gimana coba gerakannya? Ikutin Kak Sekar ya. Generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Ulangi. Generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Yuk bareng-bareng. Generasi yang melihat kemuliaan Tuhan. Nah, pinter semuanya anak-anak sekolah minggu GB Tebet. Nah, Kak Sekar minggu ini mau mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Yesaya. Siapa pernah dengar namanya Nabi Yesaya? Ayo, yang pernah dengar Nabi Yesaya, kita nanti mau mengingat-ingat lagi cerita tentang Nabi Yesaya. Yang belum pernah mendengar, simak baik-baik firman Tuhan dan kita bisa belajar bersama-sama. Oke? Cerita Yesaya diambil dari kitab Yesaya 6 ayat 1 sampai 13. Pada masa Nabi Yesaya, orang-orang Israel, yaitu orang-orang pilihan Tuhan, hidup dalam dosa. Nah, mereka nggak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka selalu melanggar perintah Tuhan. Nah, Tuhan Yesus bersedih hatinya. Akhirnya, Tuhan Yesus berpikir, siapa ya yang bisa aku utus untuk mengingatkan bangsa Israel? Akhirnya ada seorang laki-laki namanya Yesaya. Yesaya ini orangnya baik hati, rendah hati, tulus, selalu cinta dengan Tuhan Yesus, rajin berdoa, baca firman, beribadah. Nah, sampai suatu malam Yesaya bermimpi. Dalam mimpinya Tuhan Yesus datang bersama malaikat-malaikatnya di sampingnya. Waktu itu Yesaya bermimpi dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang duduk di tahtanya. Tuhan Yesus duduk di tahtanya, di sampingnya ada malaikat-malaikatnya. Kemudian sang malaikatnya itu datang ke Yesaya. Yesaya kaget, tapi malaikatnya itu membawa bara api yang panas ditempelkan di mulutnya Yesaya. Yesaya kaget, kenapa kok ditempel di bibir? Kan panas kan? Nah, terus malaikat berkata, bara api yang aku tempelkan ke bibir kamu itu menghapus segala dosamu. Dosamu sudah diampuni. Nah, jadi segala dosa yang pernah Yesaya perbuat sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, Yesaya sudah kembali suci, sudah kembali kudus. Akhirnya untuk dipakai Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, siapa ya yang bisa aku utus untuk ke bangsa Israel, mengingatkan mereka, menyampaikan pesanku untuk mereka, agar mereka bertobat dan berbalik beribadah ke Tuhan. Nah, jawab Yesaya gini, ini aku Tuhan, utuslah aku, kirimkan aku untuk bangsa Israel. Nah, lalu Yesus menjawab,
tapi ini tugas yang sulit karena mereka sudah lama berbuat dosa. Mereka selalu melakukan perbuatan yang jahat. Akhirnya Yesaya memberanikan diri untuk, saya mau Tuhan menjadi utusanmu. Nah, keesokan harinya Yesaya mulai memberitakan firman Tuhan, mulai memberitahukan pesan-pesan yang Tuhan berikan buat orang Israel kepada orang-orang Israel. Yesaya berkata, Tuhan akan menghukum engkau jika engkau tidak bertobat, tapi Tuhan akan melalukan, tidak akan menjadi menghukum kalian jika kalian bertobat dan berbalik kepada Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang Israel, mereka tidak mau peduli sama Yesaya. Mereka tidak mau mendengarkan, mereka tidak mau memperhatikan Yesaya, tapi mereka malah mengejek, mentertawakan Yesaya. Tapi Yesaya tidak patah semangat, Yesaya tidak putus asa. Yesaya berkata dalam hati, pesan Tuhan sudah saya sampaikan. Orang-orang Israel mau menerima atau tidak, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar menjadi saksi Kristus melalui penglihatan kita. Apa itu penglihatan? Berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita bisa sehat, bisa sekolah, bisa punya papi mami yang sayang sama kalian. Nah, itu berkat buat kita. Nah, Kak Sekar mau kalian semua anak-anak sekolah minggu GBI Tebet menjadi laskar Kristus yang mau diutus, siap untuk menjalankan saksi bagi Tuhan, selalu memberitakan firman, selalu memberitakan kebaikan Tuhan Yesus. Nah, supaya hidup kalian menjadi berberkat. Nah, firman Tuhan sudah selesai, saatnya kita mau berdoa. Yuk kita mau lipat tangannya, kita mau sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan Yesus, biar firman hari ini boleh menjadi contoh bagi kami. Ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan pada minggu hari ini. Kami boleh memuji Tuhan, bersuka cita buat Engkau, dan kami boleh mendengarkan kisah Nabi Yesaya. Biarkan kami boleh belajar dari kisah Nabi Yesaya. Biarkanlah kami bisa menjadi saksi Kristus yang memberitakan firman-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat Pak Niko dan Ibu Hermin, buat Pak Yohanes dan keluarganya, buat Gembala GBI Tebet, Pak Miki dan Ibu Susan. Berkati dan urapilah hamba-Mu ini, mujizat dan tanda-tanda heran nyata di atas mereka, menuai di Pentakosta ketiga ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah anak-anak pagi ini. Mercy mau berdoa bagi bangsa Indonesia, terutama Bapak Presiden Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia, dan juga berkatilah Bapak Gembala dan sekeluarganya, pekerja, guru-guru sekolah minggu, dan anak-anak sekolah minggu, dan jemaat lainnya.
musnahkan virus corona ini dari Indonesia dan cepatlah berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kakak mau ingetin nih, jangan lupa baca Belo dan baca firman 2 pasal sehari. Kemudian adik-adik bisa ikutin juga kuis Belo ya. Jawabannya boleh dikirim di link deskripsi box di bawah ini. Khususnya Rahim 1G dan anak sekolah minggu GBI Tebet House of Favor. Semangat selalu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik semuanya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran itulah memenuhi hati dan pikiranmu, dan pulanglah, kembalilah kepada kehidupanmu. Terimalah berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai semuanya kita yang ada di tempat ini, bahkan yang sudah mendengarkan online ini, yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.